Halo Virgo, kita reading hubungan. Pertama kita lihat hubungan kamu sekarang, kendalanya apa atau hambatannya apa ya. Terus kita lihat nanti pikirannya dia, perasaannya dia, orang yang lagi hubungan sama kamu ya, mungkin suami, mungkin pacar, mungkin gebetan, apa aja ya. Intinya hubungannya kemungkinan atau kamu ngerasa bahwa hubungan kamu lagi di agak ngawang ya, agak ngambang atau memang terancam punah, bisa jadi ya. Itu jadi hubungannya lagi ada sedikit gangguan atau banyak gangguan ya. Terus nanti kita lihat masa depannya seperti apa ke depannya, at least dalam waktu dekat ya. Kita mulai readingnya ya. Pertama kita lihat dulu kondisi hubungannya. Kita diagnosis dulu. Sorry, saya agak ini bukan pilek, alergi. Jadi keluar cairan-cairan dari hidung saya. Untuk diagnosis hubungannya di sini kamu ada Saturn dan Ace of Pentacles. Ini bisa jadi ada sedikit ketegangan ya, bagi kebanyakan mungkin sedikit ketegangan, dan itu mungkin menciptakan keraguan di kamu, keraguan barangkali pasanganku ini lagi mikirin yang lain mungkin. Barangkali pasanganku ini lagi bosan sama aku, bisa jadi kan terpikir hal-hal seperti itu karena ada sedikit ketegangan, mungkin bukan tegang tapi terasa lebih dingin daripada biasanya, dan ini mungkin kamu sudah rasakan selama setahunan belakangan ya, atau bahkan lebih ya. Secara ini dari Saturn ini di house 7 kamu atau mempengaruhi house 7 kamu sudah sejak Maret 2023. Jadi mungkin setelah Maret ya kamu mulai ngerasain hubungan kamu makin kayak makin membeku, bisa jadi ya. Cuman bisa jadi juga bukan kok makin membeku, tapi kamu ditunjukkan bahwa dalam hubungan kamu ada sedikit celah yang bisa diperbaiki gitu ya. Dan ini Ace of Pentacles ini mengatakan bahwa ini awal baru gitu loh. Dengan istilahnya, dengan kamu ngelihat salahnya di mana, kurangnya apa dalam hubungan kamu, terus diperbaiki, ini jaminan hubungan jangka panjang katakanlah gitu ya. Itu jadi mungkin hubungan terasa lebih dingin atau lebih tegang daripada seharusnya atau daripada biasanya. Bisa jadi juga ini ada gangguan masalah dari area lain, kayak misal keuangan gitu ya, terus jadi ketegangan dalam hubungan, bisa jadi itu. Atau dalam hal kalau kamu sudah nikah dan ada anak, bisa jadi perkara anak jadi masalah hubungan gitu, sedangkan itu sebetulnya area hidup yang lain ya. Jadi di sini ada sedikit ketegangan, tapi ya ini kalau bisa kamu selesaikan dengan rasa, maksudnya kamu sama dia lah ya, kalau bisa diselesaikan dengan rasa tanggung jawab dan kemauan untuk sama-sama berkorban demi hubungan, ini sesuatu yang ada jaminan jangka panjang seperti saya bilang tadi. Nah sekarang kita lihat di dalam kepalanya hubungan ini seperti apa, dia maunya kayak gimana dalam hubungan ini, bisa gitu ya. Kita lihat aja ya. Pertama kartu yang ini, Ace of Swords. Ini saya nggak baca semuanya ya, cuman yang kira-kira ada hubungannya aja. Ini sesuai house demi house dalam horoskop kamu. Ace of Swords ini kamu di mata dia ya seseorang yang mungkin agak terlalu jujur. Agak terlalu jujur, kayak ngomong nggak pakai perasaan, bisa jadi kayak gitu, kayak fakta kayak gitu. Ya ini bagus, cuman kadang namanya orang kan ya, kadang kadang orang punya perasaan gitu. Kadang orang punya perasaan terus tertusuk sedikit gitu. Jadi dia ngelihat kamu, di satu sisi dia istilahnya bersyukur kamu brutally honest ya, bener-bener yang jujur, nggak pakai tedeng aling-aling, kalau ngomong langsung ngomong aja gitu. Dia bersyukur, tapi di sisi lain dia harus ngempet kan gitu. Dia harus menahan gitu. Nah, yang diharapkan dari hubungan ini dan kamu ya, dari perspektif dia di sini. Di sini ada Sun dan Mercury sama Nine of Pentacles ya. Sun dan Mercury ini ada di house 2 kamu sampai
pertengahan Oktober mau akhir ya, Merkurinya sampai 18 Oktober, Sun-nya sampai 23 atau 24, saya lupa, 23 atau 24 Oktober. Ini saya selempitkan ya omongan perkara keuangan. Mungkin kamu terasa kayak terlalu kamu fokus ke keuangan, tapi keuangan kayak agak sulit rasanya, bisa jadi itu ya. Cuman kita bahas reading ini tadi saya selempitkan aja. Kita bahas reading, kita bahas hubungan. Ya, di sini ya dia berharap kamu nggak terlalu banyak protes lah gitu loh. Ini bukan saya yang ngomong ya, ini kartunya bilang begitu. Dia berharap kamu lebih bisa menghargai hal-hal sepele dalam hidup dengan segala kekurangannya, bisa menghargai hal-hal sepele dalam dirinya atau tentang dirinya dengan segala kekurangannya dan ya kelebihannya kalau ada itu ya. Ya pasti ada lah ya, nggak tahu apa maksudnya, saya nggak tahu apa itu yang diharapkan. Kamu nggak terlalu banyak ya protes, ya bukan kok protes ya. Biasanya Virgo kan ada kecenderungan kayak pengen memperbaiki, pengen membuat sesuatu lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi kalau sesuatu tuh terkesan rusak dalam tanda kutip ya. Kalau manusia kan mungkin rusak parah bener kalau kita bilang rusak kan ya. Intinya ada sesuatu yang bisa dibenerin, kenapa nggak dibenerin kan gitu. Ini kan mentality yang oke banget, andai semua manusia seperti itu. Cuman ada ada manusia-manusia lain yang ngelihat hidup nggak seperti itu, nggak seperti kamu, bahwa ya yang nggak bisa diperbaiki ya nggak harus diperbaiki juga gitu. Cuman kalau memang penting banget, memang perlu banget, baru bikin perbaikan. Ada orang-orang seperti itu. Nah kamu kan kayak mungkin pertentangannya perbedaan besarnya antara kamu sama dia itu, dia orangnya cenderung santai aja, ngelihat kekurangan, kelemahan dan sebagainya sebagai ya namanya manusia atau namanya hidup gitu. Nah kamu pengennya semuanya serba lebih baik daripada sekarang kan gitu, dan itu bagus ya. Cuman itu mungkin agak menyiksa buat dia. Jadi kalau dia belakangan ini cenderung banyak diem atau kurang hangat ya, bisa jadi karena menghindari omongan-omongan yang agak nusuk dari mulut kamu, bisa jadi seperti itu ya. Terus yang di pikirannya, maksudnya secara global tentang hubungan ini ya, di sini ada Queen of Cups ya, atau Guardian of Cups di sini. Ini ekuivalennya Queen of Cups. Ini dia tahu kamu maksudnya baik ya, apapun yang kamu omongkan, meskipun nusuk banget atau nusuk dikit, maksud kamu baik, dia tahu, dan dia selalu berusaha memahami, dia jaga kedamaian dalam hubungan meskipun dia merasa tersakiti ya. Jadi di sini bukan kok dia memandang kamu sebagai opresor, katakanlah ya, tiran kayak gitu. Enggak, dia tahu maksud kamu oke, maksud kamu baik. Cuman kalau dia tersakiti ya dia mesti ngempet kan gitu. Ya makanya ada agak tegang, agak dingin ya. Sebetulnya seperti saya bilang di awal tadi, ini sebetulnya mungkin bukan kok masalah yang sesuatu banget, cuman dia mesti melakukan sesuatu untuk supaya hubungan ini terjaga kedamaiannya ya. Dia merasa seperti itu at least ya, atau berpikir seperti itu. Nah sekarang perasaannya ya, untuk perasaan kita lihat dari sini ya, ini kartunya Emperor. Ini secara gini ya, dia punya kemampuan untuk membuat istilahnya hubungan lebih baik atau kondisi hidup kamu dan dia jadi lebih baik kalau kamu sama dia hidup sama-sama ya. Dia punya kemampuan itu, cuman untuk saat ini, untuk beberapa saat ini, kemampuan itu istilahnya kayak terpenjara ya, kayak nggak bisa berbuat apa-apa dia untuk urusan ini. Mungkin setelah beberapa waktu, ketika tiba waktunya yang tepat ya, dia bakalan ngelakuin hal-hal yang kamu ingin dia lakukan. Dia bakalan jadi orang seperti yang kamu inginkan. Dia mau gitu loh. Dia mau, dia tahu dia pernah bisa ya. Cuman untuk sementara ini lagi terkunci dia, entah situasi apa, entah zaman, entah apa pengaruhnya, bisa macam-macam kan ya. Itu dia lagi merasa terkunci.
sama istilahnya kekuatan-kekuatannya sendiri. Nah, sekarang kita lihat masa depannya ya. Masa depan hubungan kamu kita lihat dari kartu ini dan kartu yang ini. Sorry, bolak-balik sentrap-sentrup. Kalau Cici ya tunggu reading selanjutnya aja biar nggak merasa tergiloi. Ya. Sebentar buat hubungan buat masa depan ya, dengan Mars ada bersama Judgment, terus ada Explorer of Cups ya atau Knight of Cups. Ini ada momen dimana dalam bulan ini atau dalam bulan depan November ya, momen dimana kamu mengevaluasi hubungan ini, mestinya aku seperti apa, dia juga ya mengevaluasi dan menemukan solusi kamu sama dia berdua. Mungkin evaluasi dan menemukan solusinya sendiri-sendiri, tapi akhirnya dilakoni sama-sama gitu, dan bakalan baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik daripada sebelumnya itu ya. Cuman kalau sebentar, kalau kamu atau dia ya, saya nggak nuduh cuman kamu doang, kalau kamu atau dia sudah salah satu ada yang males aja lah ya ini nggak jadi, yang saya omongkan tadi nggak jadi terjadi di hubungan kamu, nggak jadi lebih baik gitu. Ini butuhnya kan dua-duanya. Cuman pada umumnya yang nonton reading ini kemungkinan dia masih mau bikin perbaikan karena memang energinya ada, cuman terkunci gitu aja ya. Dia mau membuat perbaikan, membuat hubungan ini jadi lebih baik, dia sendiri jadi lebih baik, dia mau, karena dia tahu itu yang terbaik buat hubungan ini dan buat kamu. Cuman sementara ini belum bisa. Jadi mungkin dari sisinya kamu coba memahami ya, pastinya kamu sudah paham kan, cuman untuk nerima keadaan kan belum tentu. Memahami dan menerima itu. Jadi kalau cuman paham doang ya kamu sudah bisa. Kalau saya bilang di sini kamu sudah tahu, sudah paham. Cuman untuk nerima ini biar gini dulu. Nanti ada waktunya untuk jadi seperti yang kamu mau. Sementara sabar dulu. Itu yang mungkin kadang-kadang lupa ya. Saya nggak bilang selalu lupa. Kadang-kadang lupa. Itu aja saya rasa buat Virgo. Salam ya.